semplak. Waduh, ini miring nyangkut lagi. Ya, hari ini ada yang beda. Di depan gue sekarang udah ada box yang super gede banget gitu ya. Dan di sini ada tulisannya Optimus Prime Premium. Asli ini gede banget boxnya, dan gue kerepotan juga untuk naro di meja. Dan oke, kita mulai. Gue masih excited banget soal sama produk ini, karena ini salah satu impian gue gitu. Belakangan ini tuh gue punya mimpi kalau gue tuh harus punya yang versi premium ini, dan ya sekarang sudah ada di depan gue dalam kondisi yang sealed, masih utuh sedari pabrikannya. Dan gue agak sedikit takut-takut, ya jelas, karena mengingat gue pernah punya pengalaman dengan 3.0 yang bermasalah di QC-nya. Dan ya ini kayak beli kebo dalam karung segede banget soalnya. Dan mulai kita buka saja boxnya. Ini kali pertama ya, gue nyobain yang premium, jadi ya benar-benar masih kayak gue belum tahu apa-apa di dalamnya. Cara ngebukanya aja ngerepotin banget karena gede banget. Kita coba buka dulu. Oke, sudah mulai tampak di situ, dan seperti biasa ada manual booknya di situ. Dan ya ini umum ya, cuman di blasternya juga ada. Wow, detailnya gila sih, dan gokil. Ini gede banget anjir. Singkirin dulu untuk blister pertama, dan ya kita buka semuanya dulu, baru nanti kita lihat lebih dekat. Jadi ya, aduh, gue migrain lagi sampean, sumpah. Jadi ini begini bentukannya, segede ini gitu ya. Dan ini detail-detailnya bakal gue tunjukin satu persatu, yang nyepot aja sih. Dan gue bakal bandingin juga sama yang di LX. Dan jujur li, kayak ini balik lagi kayak gue bilang tadi, ini produk impian gitu ya, yang ketika produknya nyampe, gue nyangkanya tuh gue bakal kayak wow ya, kayak gitu-gitu, kayak takjub kayak gitu. Dan ketika dibuka, I don't understand this kind of thing in all. itu impresi yang terjadi. Gue nggak lagi ngada-ngada, tapi what gitu. Dan ya gue langsung aja tunjukin aksesorisnya yang kita dapetin di figur ini adalah satu, ini blasternya. Dan dia dipasang lampu juga bisa, jadi ada nyala-nyalanya. Plus di sini kita dapetin ininya, dan ini nggak ada pelurunya ya, kayak gini doang. Dan kita masukin ke situ, dan ya jadi, dan nggak ada mekanisme apapun sama sekali. Ini kaku semua, ini statis semua. Terus kemudian knalpot untuk di bagian samping-samping pundaknya. Dan ini catnya, bagian knalpotnya khususnya, itu gue suka banget warnanya, kayak besi-besi kayak gitu beneran, dan bersih gitu. Kemudian ada penutup roda, kita dibawain 4, dan ada cover arm juga untuk bagian lengan kayak gitu. Kemudian untuk ganti yang bagian pundaknya, dan penutup depan yang kalau gue pikir ya apa bedanya gitu, dikit banget bedanya tuh, tipis banget. Cuma di sini tuh ada lancip-lancipnya, di situ enggak, dan di situ ada wipernya, di sini enggak. Jadi kayak lu bayangin aja gitu, bahwa di Cybertron itu memang sudah ada truk bentuknya kayak gitu, cuman nggak ada wipernya. Itu kayak ya nonsense aja gitu sih sebenarnya. Itu cuma ngadi-ngadi aja, kurang matang kalau menurut gue konsepnya juga. Oke, kita cek detail-detailnya ya. Di sini tuh di bagian kacanya, bagian depan itu, kalau yang versi DLX itu hitam doang, kacanya dibuat hitam, sementara ini tuh kayak smoky kuning hitam kayak gitu. Jadi di dalamnya juga masih ada kelihatan, cuman kita coba copot. Oke, ada yang rontok, jadi bentuknya kayak gitu, dan nggak ada matrixnya. Dan memang di film itu kayaknya Optimus tuh nggak nampilin matrix apapun kayak gitu ya, jadi nggak apa-apa nggak ada matrixnya. Dan ya seperti itu bentukannya. Kemudian untuk perutnya ini sama aja sama yang DLX, cuman ada beberapa part yang dibuat karet, yang jujur aja itu tuh bikin gue tuh nggak nyaman gitu dengan adanya part-part karet yang nyelip di mana-mana kayak gitu. Terus kemudian di bagian lengan di sini tuh ada mekanisme per kayak gitu. Untuk bagian belakang sama, dan untuk bagian bawah misalnya. Jadi di sini tuh ada beberapa cat tambahan gitu ya, detail-detail tambahan yang tidak kita temukan di DLX, kayak misalnya di perut bagian situ ada orange apa segala macem. Terus kemudian di bagian belakang kita juga ada tambahan-tambahan detail yang enggak ada di DLX. Misalnya di bagian sini pernya di dalam warna kuning, dan ini ada kabel-kabel hijau kayak gitu. Di bagian punggungnya ada warna-warna gold buluk kayak gitu di bagian sini. Cuman ada masalah yang menurut gue tuh nggak enak banget dilihatnya dari total keseluruhan penampilan Optimus Prime di versi premium ini. Apa itu? Kita bahas nanti. Jadi ini udah gue pasang-pasangin dia jadi mode Cybertron, dan di sini kita udah pasangin baterai juga. Jadi nyalanya begitu. Jadi kayak ada
ngefade gitu loh nyalanya tuh. Tuh. Matinya nggak langsung mati tapi agak slow mo kayak gitu, dan dia cuma punya satu mode warna doang, jadi nggak bisa menyala yang warna merah, warna hijau, warna kuning, nggak, cuma biru kayak gitu doang. Dan warna birunya itu lebih ke arah cyan gitu ya, nggak yang biru biru gitu. Dan seperti ini bentukannya ketika kita pasangin flap yang dari Cybertron gitu dengan knalpotnya yang lurus kayak gitu, lancip pula. Bagian lengan sini juga ada mode Cybertronnya begitu pasangannya, dan kemudian yang terakhir ada di bagian roda yang juga dipasangin tutupnya doang kayak mode bumi nih kayak gini, terus dipasangin pakai magnet tuh, udah jadi mode Cybertron gitu. Pentingnya apa gitu sih kalau menurut gue ya. Dan di sini tuh beberapa part karet gitu ya, partnya tuh banyak karet gitu. Untuk premium ini kalau menurut gue agak karet gitu loh, dan nggak sedikit loh, itu banyak loh. Dan ini ketika gue bandingin kepalanya tuh ya sama yang DLX punya, dia tuh memang beda banget. Kalau yang DLX tuh maskernya agak silver kayak gitu, kalau yang Ono tuh hitam-hitam kayak gitu, dan untuk kacanya itu beda banget kayak gini. Cuman untuk finishingnya gue lebih suka yang DLX, meskipun untuk warna merahnya tuh kalau dilihat lagi kayak masih kecium plastik-plastiknya kayak gitu. Tapi untuk paintingnya tuh gue lebih suka yang DLX karena dia tuh lebih kayak apa adanya aja gitu, kotor-kotornya dapet. Dan sementara untuk yang ini premium itu tuh yang gue nggak demen banget gitu ya, dia tuh di finishingnya adalah pakai coating tambahan, pakai clear yang pakai wet kayak gitu, jadi ada kesan wetnya gitu. Jadi dia pakai gloss kayak gitu tuh ya, gloss kayak gitu, glossy kayak gitu, dan itu tuh bikin dia tuh kelihatan basah kayak gitu. Dan kayak gue lihat sih agak sedikit ketebelan gitu nge-clearnya, jadi agak kurang nyaman gitu ya, apalagi di bagian silver sini misalnya. Di bagian sini tuh dia tuh kotor banget kan ceritanya, dia kotor, buluk gitu ya, tapi basah gitu, tapi ada clear basahnya kayak gitu. Dan di bagian sini juga kayak gimana gitu, kayak kurang enak aja. Dan lu tahu sendiri lah kalau misalnya lu ngecat clearnya ketebelan, jadi tampak basah banget kayak gitu. Dan untuk kesan mulus mungkin iya dapet gitu ya, jadi kesan rapi, bagus, bersih, terus di clear coating glossy kayak gitu mungkin cocok gitu. Tapi ini kan kotor nih, konsepnya kotor semua, tapi di clear gloss di endingnya, di finishingnya itu tuh kayak nggak nyambung kayak gitu sih. Itu yang gua lihat dari finishing si premium Optimus ini. Dan untuk warnanya di bagian sini juga dia tuh kan kayak basah-basah kayak gitu ya, tapi nggak metalik gitu loh, ngerti gak sih? Ini bahannya juga PVC kayaknya di bagian sini, dan ini plastik juga, coba plastik keras ini bagian dengkul. Ya selebihnya kayaknya gue bisa bilang sama aja. Ya di sini gue bandingin si DLX itu kepalanya kekecilan gitu ya, tapi kalau modelnya begini nih dilihat kayak gini nggak begitu ketara gitu. Cuman kalau dilihat dari jauh memang agak kekecilan kepalanya. Dan untuk yang versi premium ini dia tuh udah dibenerin gitu, kayak lebih presisi aja untuk kepalanya, ukurannya, dan warnanya juga lebih gelap, lebih sangar, lebih kereng gitu. Beda sama yang DLX punya. Dan detailnya untuk bagian jidatnya juga dia tuh lebih terang kayak gitu, maksudnya lebih jelas gitu ya. Karena untuk yang premium memang ada penambahan detail yang tidak ada di versi DLX-nya. Cuman untuk bagian-bagian luar gua tetap kurang suka karena ada beberapa part karet yang ada di bagian luarnya yang itu tuh ganggu gitu. Dan gimana soal artikulasinya? Banyak di sini untuk tangannya misalnya. Untuk jarinya semua articulated ya, semua bisa gerak satu persatu dan bisa direnggangin juga tangannya kayak gitu, jadi leluasa banget. Selebihnya semuanya sama, kecuali bagian sini. Di sini memang ada tambahan gimmick par kayak gitu, dan semuanya kayaknya sama. Dan menurut gue juga figur segede ini tuh nggak perlu banget gitu artikulasi yang berlebihan gitu, karena ketika lu naro majang juga ya udah berdiri doang kayak gitu kan. Apa lo mau pose-pose apa sih? Dan ini nggak dapet stand base ya, padahal kalau di LX itu ada stand base nya, dan figur ini segede ini itu nggak punya. Jadi ya mesti ekstra hati-hati ketika nge-display, takutnya adalah ada gempa goncangan dikit aja tuh langsung ngejoprak kayak gitu sih. Kita coba artikulasinya apa, dikit aja lah ya. Untuk kepalanya ya sama aja sih sebenarnya, apa bedanya? Cuman satu hal yang gue temuin di figur yang gue dapetin ini adalah di sini. Ini fatal banget sih. Tuh, yang satunya enggak kayak gitu ya, yang satunya
semplak bos. Aduh, kayak gitu. Adanya kayak gitu dapetnya. Ya selama gue posenya tuh nggak yang kayak gimana cuma berdiri doang kayak gitu sih nggak ngaruh. Aduh ini miring nyangkut lagi. Ya nggak ngaruh gitu maksudnya. Cuman ketika mengetahui bahwa ini tuh semplak kayak gini itu agak sedikit ganggu sih. Kayak wah merusak ekspektasi begitu. Terus di bagian punggung sini misalnya punggungnya ya, ini terkait cat clearnya yang gue gak suka banget di bagian kotor banget kayak gini kan ya. Kita bandingin dulu lah sama yang di LX gitu. Ini kan kesannya metalik besi kayak gitu lah ya. Ini udah paling oke lah menurut gue, dan besi kotor gitu. Dan ini besi kotor juga, ini besi kotor nih tapi di clear, kan nggak make sense ya. Jadi kayak dia besi kotor tapi basah gitu, glossy gitu, itu nggak dapet. Serius sih, ini nggak dapet gitu. Dan coba kita tekuk ya bagian punggungnya. Ya sama sih, sama DLX punya gitu. Dan di situ sampai mentok tuh bolong ya kan. Dan ini detail-detailnya ya sama, bagusnya sama. Cuma masalahnya adalah dia di clear, itu yang ganggu banget menurut gue sejauh ini tuh ganggu gitu. Kenapa nggak dibiarin warna besi aja gitu? Takut banget luntur gitu. Padahal dia kan nggak bakalan dimainin juga. Jadi nggak ngerti gue sama konsepnya. Sebenarnya fitur ini nih ya, untuk DLX oke lah, masih kepake gitu, mungkin buat photoshoot gitu apa segala macam, buat di pose-pose dinamis gitu. Tapi untuk yang ini premium segede gaban kayak gini, menurut gua ini keren banget jujur. Masih iya, oke, keren banget. Itu teknologi atau sebuah fitur yang bisa dipaten gitu. Tapi untuk figur kayak gini, kayak figur segede ini kayak berlebihan. Yang Optimus yang lama atau yang TLK itu di versi premiumnya itu cuma ada dua lapis doang. Jadi kayak Comic Cave gitu. Nah ini kan model yang baru-baru 2020-an kayaknya. Jadi lebih udah ngikutin standar yang baru dengan 3 lapisnya kayak gitu. Dan bagian sini nih itu karet tuh. Bisa lihat ya, karet. Banyak banget karetnya gitu. Itu agak ganggu juga. Ini gue bandingin ukurannya ya sama DLX. Cuma sampai titiknya doang tuh. Itu aja ya, sungutnya Optimus tuh nyampe situ. Jadi memang kayak ketika dijajarin sama si DLX tuh kayak kecil banget gitu, kayak MDLX atau kayak DLX sama Trumpeter gitu, kecil banget jadinya yang DLX ini. Tapi sejauh ini gue masih tetap lebih suka sama yang DLX ketimbang yang premium, karena yang premium itu ya balik lagi Hot Toys aja gue nggak punya tempat, apalagi untuk yang 50 cm kayak gitu tingginya. Mau ditaruh mana ya kan? Kita harus nyediain tempat juga. Kayak misalnya beli akrilik custom gitu untuk naruh dia di dalam, dan itu juga masih ngeri karena dia itu nggak punya stand base. Jadi kalau misalnya ada goncangan sedikit aja atau ada yang rumahnya dekat jalan, ada puso lewat terus geruduk atau dekat rel kereta, ada kereta lewat, dia bisa joprak. Jadi kesimpulannya apa nih untuk Optimus Prime Premium ini? Apa worth it atau nggak? Kalau menurut gua mendingan DLX. Kalau menurut gua ya, ini menurut gua pribadi mendingan DLX ketimbang yang premium. Karena lu bisa dapetin semua hal yang ada di premium di DLX, dan itu lebih enak dipegang, enak dipajang kayak gitu-gitu untuk yang DLX. Sementara untuk yang premium itu kayak gue nggak ngerti faedahnya apa, dan dia gede banget juga. Mungkin biar kayak wah ini keren gitu, gede, tapi ketika dilihat-lihat juga biasa aja sebenarnya. Balik lagi apakah rekomen? Buat gue pribadi nggak. Gue lebih suka yang DLX. Kalaupun kurang-kurang detail apa segala macam, ada penambahan detail biar kayak yang premium kita bisa ngecat manual sendiri gitu ya, di warna-warna aja kayak gitu. Dan ya udah sih, itu aja. Bye.